Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-259, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nansuzuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad, orang yang melalui satu negeri yang temboknya roboh sampai ke para-parapnya. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur lebur ini. Maka Allah tiba-tiba mewafatkan orang ini selama 1 abad, 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Setelah hidup, Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal di tempat ini? Maka ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau boleh mungkin setengah hari saja. Maka Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, tapi lihat pula kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami akan menyusunnya kembali. Kemudian kami membalut dengan dagingnya kembali. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan keledai itu, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah dasar kisah yang kita akan kisahkan. Kisah seorang Nabi yang diwafatkan 1 abad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Nabi ini? Dan siapa yang berjalan kepada negeri yang hancur lebur itu? Dan negeri apa yang hancur lebur itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Khidir. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang Nabi Uzair. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ini kisah tentang salah satu dari Bani Israel yang tidak disebutkan namanya. Tapi pendapat jumhur ahli tafsir bahwa ayat ini mengkisahkan tentang kisah Nabi Uzair, bukan Khidir. Jadi kisah yang kita akan kisahkan di sini adalah kisah Nabi Allah Uzair alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Uzair ini dibincangkan bukan oleh kita kaum muslimin saja, tapi juga dibincangkan oleh kalangan ahli kitab. Karena kisahnya itu tertera juga dalam Injil dan Taurat. Tapi masalahnya lain kitab lain kisah pula. Jadi orang-orang Yahudi kisahnya beda, Nasrani kisahnya beda, Quran pula beda lain. Tapi kita akan kisahkan satu-satu bagaimana versi Yahudi, versi Nasrani dan versi Islam. Adapun versi Yahudi, Yahudi itu sangat mengagungkan Nabi Allah Uzair sampai kepada tingkat menuhankan Uzair.
Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Salam, satu tokoh yang masuk Islam di mana seluruh tokoh Yahudi mengingkari Islam kala itu. Jadi Abdullah ibn Salam ini satu-satunya tokoh Yahudi yang masuk Islam. Jadi ketika Abdullah ibn Salam ditanya soal kedudukan Nabiullah Uzair di tengah-tengah orang Yahudi, maka Abdullah ibn Salam kemudian menjelaskan siapa Uzair, dan dia mengatakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah ibnullah, anak daripada Allah, sama dengan orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Kemudian Rasul bertanya kepada Abdullah ibn Salam, kenapa orang-orang Yahudi sampai menuhankan Uzair dan mengatakan ibnullah, sampai turun surah At-Taubah yang mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang Yahudi Uzair itu putra Allah, berkata orang Nasrani Al-Masih itu putra Allah. Ucapan keduanya persis seperti ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Jadi Abdullah ibn Salam menjelaskan kenapa orang Yahudi sampai menuhankan Uzair. Karena orang Yahudi mereka mengkultuskan Uzair itu karena Uzair hafal Taurat, sementara Nabi Musa tidak hafal. Jadi Nabi Musa itu kalau ngajar Taurat itu masih pegang papan, pegang kitab bahasa kitanya. Tapi kalau Uzair ngajar Taurat itu tanpa kitab, memang sudah hafal di kepalanya. Kalau dia bukan anak Allah, anak siapa? Musa saja yang Taurat diturunkan kepadanya dah hafal, sementara dia hafal. Lah kata Abdullah ibn Salam, maka sejak itulah orang-orang Yahudi menuhankan Uzair dan mengatakan Uzair itu putra Allah. Adapun kisahnya menurut versi Yahudi ya, jadi ketika Baitul Maqdis itu dijajah dan diserang dan dihancur leburkan oleh seorang raja penguasa dunia yang zalim, namanya Bukhtun Nasr. Ulama tafsir mengatakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Ingat, menguasai dunia itu maksudnya kekuasaannya luas sekali. Lain Fir'aun, Fir'aun kan Mesir saja. Yang 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin pertama Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan yang kedua Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Adapun yang kafir pertama Namrud, musuh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kedua Bukhtun Nasr. Lah yang kita kisahkan itu Bukhtun Nasr ini. Bukhtun Nasr ini raja zalim. Dia penguasa Babylon, Irak. Ya, jadi kekuasaannya kemana-mana. Sampai satu hari dia menjajah Palestina dan menghancurkan Baitul Maqdis sehancur-hancurnya. Dan ini al-jaza min jinsil amal ya, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena ketika itu peristiwanya adalah ketika Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu, mereka membunuh Nabi Allah Yahya dengan dipenggal kepalanya, kemudian diserahkan sebagai mahar wanita pelacur. Kemudian disusul membunuh ayahnya Zakaria. Makanya karena mereka sudah membunuh 2 orang mulia, maka Allah kirimkan Bukhtun Nasr untuk menghancurkannya. Kezaliman dilawan dengan orang yang jauh lebih zalim lagi. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Lah setelah kemudian menghancurkan Baitul Maqdis, maka mereka pun menawan perempuan dan anak-anak. Adapun yang laki-lakinya dibantai. Lah salah satu anak-anak yang ditawan itu adalah Uzair. Uzair ini salah satu anak yang ditawan. Dibawalah Uzair ini oleh Bukhtun Nasr ke Irak. Lah setelah kemudian berlalu
tahun demi tahun sampai 40 tahun, maka kemudian Persia menyerang Romawi kuno tentunya ya, dan kalah. Persia inilah yang kemudian mengembalikan orang-orang Yahudi dari Babylon, Irak menuju Baitul Maqdis. Lah salah satunya yang dibawa adalah Uzair, karena ketika itu Uzair memiliki kemuliaan di tengah-tengah Bani Israel, mampu menghafal Taurat dan dimuliakan ketika itu. Lah sejak itulah orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Ini versinya orang-orang Yahudi. Kita masuk kepada versi orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menganggap Uzair itu namanya Azar. Dan Azar ini adalah sahib ataupun kawan dekatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya sahib, punya kawan dekat namanya Azar, atau bahasa kita Uzair. Dan jauh tempatnya. Dan Azar ini punya dua saudara namanya Maryam dan Marsad. Lah ketika kemudian Uzair atau Azar ini sakit parah yang mengantarkan kepada kematiannya. Ketika itu Marsad ingin memberitahu saudaranya Isa bin Maryam bahwa temannya sedang sakit parah. Cuman karena perjalanannya perlu berhari-hari, dari tempat Azar ke Nabi Isa ini memerlukan 40 hari perjalanan. 20 hari berarti PP 40 hari. Berangkatlah Marsad, rupanya Azar ini sudah meninggal. Dan Marsad tidak tahu kalau dia meninggal, karena dia ingin memberitahu Nabi Isa. Lah ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendengar saudaranya sakit parah, tentu seorang nabi ingin berikan contoh mengunjungi orang sakit kan gitu. Maka berangkatlah kemudian Isa untuk menjenguk Azar ini. Tapi setelah sampai di desanya, Maryam saudarinya menjelaskan Azar sudah meninggal semenjak saudaranya hendak memberitahu sakitnya kepada Isa. Berarti kematiannya sudah 40 hari itu. Maka Isa bin Maryam kemudian bertanya, di mana kuburnya? Akhirnya kemudian ditunjukkanlah kuburnya Azar ini. Ketika sudah sampai di kuburan, maka Isa mengatakan, cabutlah batunya, maisannya. Maka Isa pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menghidupkan Azar ini. Maka kemudian Isa pun berdoa, kemudian salat 2 rakaat. Setelah itu kemudian memanggil, ya Azar, ya Azar. Tiba-tiba keluar dari kuburnya tuh Azar, hidup kembali. Dan ini salah satu mukjizat Isa ibnu Maryam, mampu menghidupkan orang mati. Karena mukjizat para nabi itu kan rata-rata disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Seperti di zaman Nabi Musa kan rata-rata kaumnya itu cenderung mempelajari sihir. Jadi banyak madrasah-madrasah sihir di zaman Nabi Musa. Makanya mukjizatnya pun menyerupai sihir Nabi Musa. Tongkat jadi ular kan itu ya. Tongkat bisa membelah lautan, tongkat bisa memukul air keluar air, dan begitu seterusnya ya. Lah di zaman Nabi Isa ini kebetulan rata-rata kaumnya itu di atas puncak orang-orang mempelajari perobatan. Jadi banyak ditemukan herbal-herbal bahasa kitanya ya, mengobati berbagai macam penyakit. Maka Isa pun kurang lebih diberikan mukjizat yang persis dengan kaumnya, mampu menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan penyakit lepra ya. Tapi bukan hanya seperti itu saja. Kalau Nabi Isa tentu harus dilebihkan dari kaumnya. Orang mati pun bisa dihidupkan. Berarti kan bukan ilmu perobatan, ini sudah mukjizat maksudnya. Lah salah satu mukjizatnya ditampakkan ketika menghidupkan Uzair ini. Ini kisah versi Nasrani. Tapi kisah versi Islam tentu kita tidak akan mengambil dua versi ini, karena kita sudah ada Quran. Kita akan mengacu kisahnya kepada Al-Quran yang kita baca, Al-Baqarah 259 yang tadi di muqaddimah saya baca. Baik, kita akan jelaskan kisah versi kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Uzair ini kalau diusut nasabnya maka akan sampai kepada Harun ibnu Imran.
dan Harun itu saudara daripada Nabi Musa. Berarti nasabnya sampai kepada Nabi Harun, putra daripada Imran. Dan Nabi Harun tentu sampai kepada nasab Uzair itu sampai Harun dan sampai Ibrahim, karena dia adalah nabi-nabi Bani Israel. Itu secara nasab. Jadi kisahnya setelah Palestina ataupun Baitul Maqdis itu hancur sehancur-hancurnya, sebagaimana tadi saya sudah singgung bahwa Baitul Maqdis ini sudah dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Jadi habis, betul-betul habis. Tidak ada satupun bangunan yang berdiri kecuali roboh dan rata dengan tanah, dan tidak ada manusia, karena semua sudah digiring ke Babil, ke Irak. Sementara yang laki-lakinya sebagian dibantai dan sebagian akhirnya melarikan diri meminta suaka ke negeri-negeri yang lain. Jadi negeri itu betul-betul hancur lebur. Lah Allah Subhanahu wa taala mengutus Uzair untuk berjalan ke negeri itu. Tentu maksudnya ada hikmah di dalamnya. Kenapa Allah sampai mengutus Uzair untuk sampai di negeri itu? Berjalanlah Uzair dengan keledainya dan membawa beberapa makanan dan minuman yang ia bawa sebagai bekalnya. Jadi ketika sampai di negeri itu, Uzair ini kaget, karena sebelumnya negeri Baitul Maqdis atau Palestina itu memang negeri yang ramai, di mana negeri itu memang pusat perdagangan. Maka di zaman Nabi SAW Rasul mengadakan 2 safar untuk berdagang kan? Pertama ke Yaman, yang kedua ke Palestina. Memang itu pusat daripada ekonomi di zaman itu. Lah tiba-tiba negeri yang ramai, negeri yang sangat maju, tiba-tiba menjadi mati dan bangunannya roboh semuanya, dan tidak ada manusia kecuali hanya hewan buas saja berlalu lalang di situ. Jadi Uzair ini terduduklah di situ. Kemudian dia pun mengatakan, anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Mungkinkah Allah menghidupkan kembali kota yang hancur ini? Tentu maksud Uzair mengatakan seperti ini bukan ragu-ragu akan kekuasaan Allah, tidak. Ibaratnya umpamanya kita lihat sekarang Palestina. Kita lihat Palestina kan, yang tadinya bangunan di mana-mana, keramaian di mana-mana, tiba-tiba dibombardir Zionis Yahudi, kemudian hancur lebus bangunannya. Kalau kita melihat, mungkinkah Allah bisa mengembalikan? Itu bukan ucapan menolak kekuasaan Allah, tidak. Mungkin gak Allah mengembalikan Palestina seperti yang dulu kala, gitu maksudnya. Lah Uzair itu memandang seperti itu. Maka karena ketika itu memang siang hari, terik matahari yang luar biasa, Uzair kepanasan kepalanya, maka dia mencari tempat berlindung, entah sebuah gua atau mungkin di bawah pohon. Lah ketika kemudian dia kecapean dan kepanasan, dia pun bersandar di situ. Tanpa terasa tiba-tiba mengantuk, kemudian tertidur. Saat tidur itulah datang malaikat Israel. Tentu malaikat Israel ini penamaan Israiliyat ya, karena dalam Islam tidak ada malaikat namanya Israel. Dalam Islam itu Quran dan hadis hanya menyebutkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun kalimat Israel ini datang dari istilah ahli kitab. Jadi datanglah Israel atau malakul maut dan mencabut ruhnya, kemudian membiarkan selama 1 abad. Di sini terjadi mukjizat. Bayangkan jasad yang ditinggal ruhnya tidak hancur. Padahal kalau kita melihat ada orang mati saja, jangan cerita 1 abad, ya kan? 40 hari saja kita biarkan udah membusuk tuh. Sudah membusuk. Mungkin sudah banyak ulat dari mana-mana. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Uzair, padahal dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dicabut ruhnya selama 1 abad, tapi jasadnya dijaga oleh Allah. Luar biasa ini kan. Bayangkan 100 tahun jasadnya tanpa ruh dijaga oleh Allah. Makanya ada menjadi perselisihan para ulama, apakah Uzair itu nabi ataukah orang soleh? Karena Nabi SAW ditanya kan tentang soal Uzair itu, apakah dia nabi atau tidak.
Maka Nabi SAW menjawab, adapun Tuba, apakah dia orang terlaknat atau tidak, saya tidak tahu. Adapun Uzair, apakah dia seorang nabi atau tidak, aku tidak tahu. Rasul tawakuf, tidak menyebutkan dia nabi, tidak menyebutkan dia orang saleh. Tapi orang Yahudi mengklaim dia adalah nabi. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bagi kita kaum muslimin, menurut para ulama salaf, dia bukan nabi, tapi dia adalah rajulun saleh, orang saleh dari orang-orang saleh Bani Israel. Bagi yang mengatakan dia nabi, ini mukjizatnya. Buktinya mukjizatnya dia diwafatkan 100 abad, jasadnya tidak ada yang berubah sama sekali. Kalau ini bukan mukjizat, apa namanya? Makanya kemudian dikatakan dia seorang nabi. Tapi kalau dia mengatakan bahwa dia seorang soleh, ya keanehan itu bukan dalam bentuk mukjizat saja, karomah juga keanehan. Boleh jadi ini salah satu karomahnya, ya, karena keanehan itu kan macam-macam, ya. Ada namanya mukjizat, ada namanya irhasat, ada namanya karomah, ada namanya maunah, ada namanya sihir, kan ya? Itu keanehan-keanehan, ya. Kalau mukjizat dan irhasat itu khusus para nabi. Irhasat itu keanehan sebelum diangkat jadi nabi. Keanehan setelah diangkat jadi nabi disebut mukjizat namanya. Kemudian karomah itu keanehan bagi para wali, orang-orang saleh. Kemudian maunah, pertolongan itu tidak mesti wali. Mungkin orang baik tiba-tiba ditolong oleh Allah, umpamanya Anda ke hutan, tiba-tiba ada harimau pusing ini kan, naik ke pohon, kemudian harimaunya meninggalkan kita, itu kan pertolongan juga tuh. Itu disebut maunah, tidak mesti wali kan itu. Nah, kemudian ada juga ihana. Ihana ini dalam rangka menghinakan, keanehan tapi dalam bentuk menghinakan. Seperti di zaman Rasul ada seorang nabi palsu namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Itu kan nabi palsu. Tapi ada juga yang beriman kepada Musailamah Al-Kadzab. Jadi ada orang buta sebelah ingin diobati, sebagaimana ada orang buta datang kepada Nabi diludahi sembuh. Jadi orang ini datang kepada Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, pengen matanya sembuh, diludahi, bukannya sembuh jadi dua-duanya buta. Tadinya satu jadi dua butanya. Itu namanya ihanah, namanya menghinakan bahwa dia bukan nabi gitu ya. Ada namanya sihir, sihir kan biasa dukun-dukun, nah itulah sihir, ya. Intinya bahwa Uzair ini kemudian tertidur 100 tahun atau 1 abad. Pas dia tidur, karena kan tidurnya anggaplah zuhur, siang-siang, kemudian dibangunkan asar. Jadi seolah-olah baru saja tidur kemudian bangun jadinya kan. Uzair ini ketika bangun rasanya belum lama, sehingga malaikat yang memasukkan ruhnya ini kemudian bertanya kepada Uzair ini, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ini? Kam labista, berapa lama kau tinggal di sini wahai Uzair? Kata Uzair, yauman au ba'dha yaum. Oh, mungkin sehari atau setengah hari, karena perasaan dia tidur zuhur bangun asar, baru sebentar aja itu katanya. Tapi malaikat ini ingin menjelaskan, tidak, engkau ini sudah 100 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala bal labista mi'ata amin. Tidak, engkau sudah 100 tahun tidur. Uzair enggak percaya. Masa 100 tahun katanya. Pas dia melirik makanan minumannya enggak ada yang berubah. Mana ada 100 tahun nih makanannya tetap, minumannya tetap, namanya makanan jangan lagi 100 tahun, sehari saja bisa berubah kan gitu. Kita umpamanya buat susu nih, 1 hari kita buat susu, 1 minggu kita minum agak mencret tuh, udah berubah semuanya kan. Uzair enggak percaya loh, kalau memang 100 tahun kenapa makanan tak berubah, kenapa minuman tak berubah kan gitu ya. Tapi malaikat ini mengatakan, tidak, engkau sudah tidur 100 tahun 1 abad. Kalau enggak percaya, lihat keledai, jangan lihat makanan. Dan ini juga sebuah mukjizat, di mana makanan dan minuman itu tidak berubah seperti makanan minuman ahli surga. Makanan minuman ahli surga kan tidak berubah, bahkan semakin hari semakin lezat kan begitu. Tetapi ketika kemudian Uzair melihat keledainya sudah mati. Namanya keledai diikat 100 tahun gak dikasih makan, ya mati kan gitu ya. Sudah tinggal tulang belulangnya saja.
Dari situlah Uzair baru sadar, oh iya, kenapa keledainya kok tinggal tulang belulang saja. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Allah mampu menidurkan atau mewafatkan Uzair 100 tahun sebagaimana Allah mampu menghidupkan keledai yang mati. Dari situlah kemudian Uzair menyaksikan bagaimana keledai itu dihidupkan. Tiba-tiba tulang-tulangnya itu kembali lagi, terakit kembali. Setelah terakit semuanya menjadi bentuk keledai, entah dari mana daging keledai itu datang, tiba-tiba nempel lagi. Semuanya disaksikan oleh Uzair. Ketika kemudian semua badannya sudah melekat di tulang belulangnya, Allah tiupkan ruh. Saat ditiupkan ruh, keledai pun melengking seolah-olah kiamat mau datang. Dari situlah Uzair baru yakin kalau dia sudah diwafatkan 100 tahun karena melihat keledai itu dihidupkan. Dia baru yakin, makanya kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Uzair apa? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Oh, sekarang saya tahu Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kemudian Uzair pun melihat kota yang tadinya hancur. Tiba-tiba kota itu sudah hidup lagi. Sudah banyak penghuninya. Sudah mulai banyak orang, sudah ada yang transaksi jual beli. Sudah ramai di mana-mana. Kaget, tadi baru lihat kota itu hancur, setelah bangun dari tidur kok kota itu hidup lagi gitu kan? Kan aneh jadinya. Akhirnya disitulah Uzair yakin bahwa Allah mampu menghidupkan apa yang dia sangkakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan. Rupanya betul Allah bisa menghidupkan. Setelah itu kemudian Uzair pun pulang. Setelah pulang, bayangkan Allah ketika itu menidurkan Uzair sampai di usia dia 40 tahun. Dan di usia 40 tahun itu adalah usia di mana Nabi SAW diangkat menjadi Nabi kan. Maka Uzair pun sama. Jadi ketika dibangunkan Allah, maka Uzair itu usianya 40 tahun. Jadi ketika Uzair sudah 40 tahun tapi tidak ada yang berubah. Berarti kalau seandainya mau dihitung dengan tidurnya, berarti Uzair itu usianya 140 tahun gitu kan. Tetapi dalam tidurnya Uzair 100 tahun itu tidak ada yang berubah sedikit pun. Kalau kita usia 40 tahun kemudian Allah kasih 100 tahun, mungkin sudah keriput semua tuh. Sudah beruban semua. Sudah pakai tongkat, boleh jadi sudah terbaring tak sanggup bangun. Tapi Uzair ini seolah-olah usia 40 tahun, karena yang 100 tahun tidur gak dihitung tuh. Pulang dia. Uzair ini punya pembantu dan punya anak. Jadi ketika ditinggalkan oleh Uzair itu, pembantunya usia 20 tahun dan anaknya usia 8 tahun. Jadi dia datang tuh, sampai kemudian setelah sampai di rumahnya, dia melihat ada nenek yang sedang duduk di situ. Kemudian kata Uzair kepada nenek itu, "Nek, betulkah ini rumahnya Uzair?" Kata nenek itu, "Mana ada, Uzair sudah mati 100 tahun," katanya. "Tak ada Uzair lagi di sini," katanya. Gitu. Kata Uzair, "Saya Uzair, Nek," katanya. "Ah, enggak mungkin. Enggak ada Uzair, Uzair sudah hilang 100 tahun," katanya. Nenek ini buta. Dan dia mengatakan, kalau memang engkau Uzair, Uzair ini adalah orang yang soleh, mustajab doa. Kalau memang engkau seorang Uzair, pasti doamu akan dikabulkan. Kalau gitu doakan kepada Allah, sembuhkan mataku. Ketika kemudian Uzair pun berdoa kepada Allah, kemudian mengusap kedua mata nenek ini tiba-tiba mampu melihat. Ketika melihat Uzair, kaget dia, karena ini kan mantan pembantunya. Dulu usianya 20 tahun, sekarang sudah 120 tahun, sudah keriput. Tengok Uzair masih muda kan begitu. Tapi dia tahu Uzair itu bagaimanapun 20 tahun kan sudah mengenali majikannya kan gitu. Kaget dia. Saking kagetnya akhirnya dibawalah Uzair ini untuk menemui anaknya. Lah kebetulan anak itu jadi tokoh di situ. Karena bapaknya tokoh, tentu anaknya jadi tokoh juga. Sedang memimpin sebuah majelis gitu. Kemudian ketika datang pembantunya ini yang sudah 120 tahun ngasih tahu bahwa Uzair sudah datang.
Uzair sudah datang katanya. Orang nggak ada yang percaya kan gitu. Termasuk anaknya pun tidak percaya karena anaknya masih kecil ketika itu. Nah, usia 8 tahun. Ketika kemudian anaknya berhadapan dengan ayahnya dan ayahnya meyakinkan dia ayahnya, tidak percaya pun, kata anaknya, kalau engkau bapakku itu punya tanda di antara dua bahunya. Sama Nabi itu kan punya tanda juga di antara dua bahu. Maka ketika kemudian tanda itu diperlihatkan kepada anaknya, baru anaknya tahu itu bapaknya. Padahal anaknya sudah 108 tahun tuh. udah peot anaknya. Uzair masih 40 tahun. Jadi kalau pertanyaan itu, siapa nabi yang anaknya lebih tua daripada bapaknya? Inilah jawabannya. Uzair ini. Ya, anaknya 108 tahun udah kayak apa tuh? Bapaknya masih usia 40 tahun. Yang 100 gak dihitung tuh. Lah sejak itulah kemudian Uzair pun duduk di tengah-tengah Bani Israel. Lah ketika penyerangan Bukhtun Nasr ke Palestina dan menghancurkan Baitul Maqdis, papan Taurat kan hilang terkubur entah di mana. Tidak ada yang tahu papan Taurat itu ada di mana. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Uzair, ajarkan kepada kami Taurat, karena mereka sudah mulai menyimpang jauh dari kitab mereka. Maka dari situlah kemudian Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu tentang Taurat. Maka Allah ilhamkan kepada Uzair pengetahuan tentang Taurat. Bahkan dia hafal Taurat. Subhanallah. Maka dari situlah kemudian dia pun membuka majlis Taurat dari hafalannya. Jadi hafalannya dia keluarkan. Lah sejak itulah orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair dan menganggap Uzair itu putra Allah, karena menganggap Uzair itu hafal Taurat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara kisah singkat daripada Uzair ataupun Nabi yang ditidurkan 1 abad. Apa hikmah yang kita akan pelajari dari kisah Uzair ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini bukan hanya kisah Uzair saja. Bahkan dalam surah Al-Baqarah itu ada beberapa kisah. Contohnya adalah kisah Nabi Samuel. Jadi ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini satu hari dia berjalan di sebuah lembah. Rupanya sampai di lembah itu dia lihat bangkai di mana-mana, ribuan orang mati semua, nggak ada satu pun yang hidup. Jadi Nabi Samuel ini terduduk, kenapa kaumku mati semua? Ditinggalkan beberapa waktu kemudian mati semua. Rupanya kisahnya begini. Jadi di tempat itu terjadi wabah taun. Ingat, taun itu bagi umat dulu azab, tapi bagi umat Islam menjadi rahmat. Karena siapa yang mati kena taun mati syahid. Tapi kalau umat dulu terkena taun berarti kena azab Allah. Jadi ketika turun taun, maka banyak yang mati itu Bani Israel itu. Lah sebagian orang-orang yang selamat, mereka naik ke atas gunung. Setelah kemudian wabah tahun hilang, mereka turun lagi. Dikiranya nggak ada lagi wabah, rupanya datang wabah kedua kalinya. Akhirnya membunuh banyak orang lagi. Lah yang selamat ini, akhirnya mereka keluar lagi, lari ke lembah-lembah. Tiba-tiba ketika sampai di lembah, mereka dihadang oleh malakul maut. Kemudian mereka pun diwafatkan Allah. Tidak mati karena taun, mati pula berhadapan dengan malakul maut. Itu namanya apa? Al-qadaru la yamna'ul qadar. Al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian bukan berarti selamat dari takdir kematian. Itu maksudnya. Ini kan orang ini kan menghindar kematian tuh, tapi tidak selamat juga dari kematian. Kayak kemarin lah di zaman corona gitu, ada orang mati karena corona, tapi ada juga tidak terkena corona, ketabrak mobil mati juga dia. Nah gitu maksudnya. Jadi yang di lembah-lembah ini mati semua. Lah Nabi Samuel itu datang di situ.
Dia melihat nggak ada satupun yang hidup, baik yang di desa yang kena taun ataupun yang di lembah-lembah itu. Dari situ dia kesian, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan mereka. Dari sini turun ayat dalam Al-Qur'an itu, au kalladzi kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut, kan itu. Dan ataukah seperti orang-orang yang mereka keluar dan mereka jumlahnya banyak sekali, mereka menghindar dari kematian, tapi rupanya mereka terjerumus kepada kematian. Lah setelah itu Nabi Samuel berdoa, mereka hidup lagi. Lah ini juga satu kisah di mana Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan orang mati. Itu pun masih disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah yang ketiga juga yang masih berkisah bagaimana Allah sanggup menghidupkan orang mati, itu kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina, kan. Ketika ada orang kaya, dia tidak punya anak, akhirnya mengangkat ponakannya sebagai anak angkatnya. Tapi tiba-tiba kemudian ponakannya melihat kekayaan ayah angkat yang merupakan pamannya, tergiur dia. Ini kalau paman saya mati berarti saya kaya nanti, katanya. Tapi dia tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa dengan cara apa? Tidak menunggu warisannya, tidak menunggu dia mati dulu, tapi cepat mati, dibunuh dia. Dan dalam Islam, orang yang mengejar waris dengan cara membunuh orang yang berikan warisan justru tidak mendapatkan waris. Itu hukum Islam. Ya, kalau kita membunuh orang tua karena mengejar warisan, justru tidak dapat waris. Karena dalam kaidah mengatakan man ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, justru dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Contoh pamannya nih, ada perempuan baru ditalak satu, belum habis masa idahnya. Kita suka dengan perempuan itu, sambil bernyanyi, kutunggu jandamu, ya. Tapi belum habis masa idahnya. Ini kalau nggak cepat dilamar bisa diambil tetangga sebelah nih, katanya. Akhirnya dia pun cepat-cepat melamar padahal belum habis masa idah. Maka dalam Islam, orang yang melamar wanita yang diceraikan dan belum habis masa idahnya, kalau dia menikah justru tidak sah dan diharamkan sampai kiamat. Kenapa? Karena tergesa-gesa, belum waktunya udah dinikahi. Itu maksudnya. Lah sama juga dengan orang yang ingin mendapatkan warisan, kemudian kita bunuh tuh bapaknya gitu ya, maka justru tidak akan mendapatkan warisan sampai kiamat, karena tergesa-gesa ingin mendapatkannya. Lah kisah Baqarah ini sama gitu. Yang lebih celakanya lagi, dia sudah ingin mendapatkan harta warisan, dia buang pula ayah angkatnya ke kabilah orang lain. Untuk apa? Tujuannya jahat. Kenapa? Dia ingin menuduh kabilah sebelah yang membunuhnya. Kalau itu terbukti, berarti dia dapat diat, kan, 100 ekor unta. Dapat warisan, dapat 100 ekor unta. Itu jahatnya. Akhirnya kemudian kabilah yang dituduh dia membunuh pamannya nggak terima, karena kami tidak membunuh, kami hanya mendapatkan bangkai begitu saja, jasad begitu saja. Sementara nih ponakannya ini yang membunuh, mengajak kabilahnya dan mengatakan kabilah itu yang membunuh anak bapak angkat saya. Hampir peranglah dua kabilah ini. Tetapi kemudian orang-orang berakal, mereka mengatakan, lah ngapain kita bertengkar? Bukankah di tengah-tengah kita Nabi Musa? Cobalah kita datang Nabi Musa. Maka mereka mengatakan, ya Nabi Musa, berdoalah kepada Allah, tunjukkan siapa yang membunuh orang ini. Maka Musa pun berdoa kepada Allah. Setelah itu Allah perintahkan supaya mereka menyembelih seekor sapi betina. Kalau ketika itu mereka sembelih, selesai sebenarnya. Banyak tanya pula lah Bani Israel ini, sapinya kayak apa? Ya, tua atau muda katanya. Kata Nabi Musa, tak tua tak muda. Gak cukup sampai di sini, warnanya kayak apa? Mulai bertanya warna. Akhirnya Musa mengatakan warnanya safra, kuning, gak boleh ada warna lain. Dan kalau ada orang lihat langsung suka. Padahal tidak semua orang suka binatang, kan gitu ya. Sampai di sini tidak. Bertanya lagi soal
sapinya apa dipekerjakan atau tidak katanya. Akhirnya Musa mengatakan tidak, sapinya harus sapi liar. Makin susah tuh akhirnya kan. Makanya Quran mengatakan sampai-sampai mereka tidak sanggup untuk melakukannya, karena susah sapi kriteria kayak gini nih. Tapi bukan tidak ada sapinya, ada sapinya. Masalahnya sapi ini yang punya anak yatim. Kemudian malaikat datang kepada anak yatim ini, nak, sapimu dicari satu kampung Bani Israel. Kalau mereka hendak menawar sapimu, jangan kau kasih, kecuali harganya jualah dengan seberat sapimu emas. Ya boleh, kalau emasnya seberat sapi, kau kasih sapimu katanya. Bayangkan, ketika mereka datang kepada anak yatim itu mengatakan, berapa sapinya? Seberat sapiku emas katanya. Bingung mereka, mau tidak mau harus dibeli. Kenapa? Karena mereka sudah datang kepada Nabi Musa. Kalau sampai tidak dibeli sapi itu dan tidak menyembelih, mereka bisa diazab. Terpaksalah mereka mengumpulkan emas kan, karena harus dibeli, kalau tidak kena azab mereka. Kayalah anak yatim ini. Baru setelah disembelih sapi itu, dipukulkan, barulah kemudian orang mati ini hidup sesaat dan mengatakan, ketika ditanya oleh Nabi Musa, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Maka dia mengatakan fulan ibn fulan, sampai menunjuk ponakannya, ini kata yang bunuh. Itu kan, habis itu mati lagi. Ya, cuman ngasih tahu saja pembunuhnya. Tapi kan di sini Allah sanggup menghidupkan orang mati. Ini juga dikisahkan dalam surah Al-Baqarah juga kan. Ibrahim bertanya kepada soal kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada Ibrahim, ambillah beberapa ekor burung, kau potong-potong tuh, ya, kepalanya kau taruh di gunung sini, sayapnya kau taruh di gunung sana, kakinya kau taruh di gunung mana lagi. Kemudian setelah itu kau panggil tuh burung tuh katanya. Maka 4 burung itu dipotong-potong, dicaca-caca itu, dimutilasi sampai kecil-kecil, kemudian ditaruh di mana-mana. Kemudian kata Allah kepada Nabi Ibrahim, panggillah burung-burung itu. Setelah dipanggil, dari mana-mana datang burung itu, tiba-tiba menyatu dan menjadi burung hidup kembali. Itu menunjukkan apa? Allah itu sanggup menghidupkan. Sebenarnya kisah Uzair ini, kalau kita mengambil faedahnya adalah, ini bantahan kepada orang-orang musyrik. Karena kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ini surah Madani, ya, surah Madaniyah, turun yang pertama kali hijrah Nabi ke Madinah itu, yang pertama kali turun surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat pertama turun di kota Madinah. Dan kita tahu bahwa banyak di zaman itu, terutama orang musyrik Arab, yang mengingkari tentang kebangkitan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan Uzair. Allah sanggup menghidupkan orang mati. Nabi Uzair ini. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada orang musyrik namanya Amr ibn As, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il ini ayahanda daripada Amr ibn As, dan dia orang yang paling memusuhi Nabi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini salah satunya dengan sebab perkataan beliau turun surah Al-Kautsar. Karena Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini, dia mengatakan kepada Rasul ketika Ibrahim putra beliau meninggal, dia mengatakan apa? Abtara Muhammad, Muhammad sudah terputus nasabnya. Karena nasab itu kan dari jalur laki-laki. Ketika anak Rasul yang laki-laki meninggal semuanya, berarti tidak ada penerusnya kan. Maka diejek oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi itu, biarkan Muhammad itu, gak usah dibicarakan, anak dia laki-laki sudah mati semua, nggak ada lagi penerus dia itu, kalau dia mati selesai katanya. Maka Rasul sedih, di hari wafat putranya tiba-tiba dibicarakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur hati Rasul, turunlah surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu ya Muhammad, yang mencacimu ya Muhammad, mereka lah yang abtar, mereka lah yang terputus. Kenapa? Maksudnya apa? Karena engkau ya Muhammad bukan bapak bagi anak-anakmu, tapi engkau bapak bagi umatmu. Makanya istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin, berarti Rasul Abul Mukminin. Kalau istri Rasul disebut ibunya orang-orang yang beriman, berarti Rasul bapaknya orang yang beriman. Dan lihat orang-orang yang mencaci maki Rasul, yang mengatakan Rasul tidak akan disebut, rupanya mereka yang tidak disebut hari ini. Tapi Rasul
namanya disebut di seantero dunia. Azan nyebut nama dia, qomat nyebut nama dia, waktu sholat nyebut nama dia, waktu sholawat nyebut nama dia, punya anak juga kita kasih nama dia. Orang mualaf masuk Islam, Bung Michael jadi Muhammad Michael. Artinya semua disebut-sebut. Lah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini satu hari dia mengambil tulang belulang dari kuburan. Diambil tulang-tulang yang sudah jadi tulang itu, dan sebagian sudah jadi abu, sudah jadi debu. Datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, mungkinkah tulang ini akan dibangkitkan kembali, katanya. Dia mengatakan, mungkinkah tulang-tulang ini dibangkitkan kembali Muhammad, sambil ngejek dia. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya, dan engkau akan dimasukkan ke dalam jahannam, katanya. Rasul mengatakan, ya, dan engkau akan dimasukkan ke dalam jahannam. Artinya Nabi SAW ingin memberikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu penjelasan bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati dengan dikisahkan kisah-kisah tadi itu. Dan secara logika kan juga demikian di banyak Al-Quran. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afara'aitu ma tahrusun, pernahkah kau lihat benih-benih yang kau taburkan itu? Kalau Allah mengatakan, a antum tazrauna am nahnu zariun, engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menyembuhkan, kata Allah. Kita lihat, kita taruh mamanya ada kebun, kemudian kita taruh itu benih-benih itu, entah kacang, entah apa kan gitu, kemudian kita siram, tiba-tiba beberapa hari setelahnya tumbuhlah tuh. Pertanyaannya, siapa yang menumbuhkan? Kan Allah yang menumbuhkan. Makanya Allah mengatakan, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya laja'alnahu khutaman. Sekiranya kami berkehendak, tentu kami akan hancurkan, tapi kami berkehendak dia tumbuh pula. Kalau Allah sanggup menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, tidak mustahil bagi Allah. Allah mampu menghidupkan setelah kematian kita. Bahkan Allah mengembalikan setelah kematian kita lebih mudah dibandingkan penciptaan pertama kali. Lah dari sinilah kemudian Allah ingin menyebutkan di akhir ayat dari surah Al-Baqarah yang kita kaji ini, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Itu intinya. Intinya kisah Uzair ini ingin mengajarkan kemahakuasaan Allah dalam segala sesuatu.